Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Firda Manzila. Saya dari S1 Manajemen kelas malam. Di sini saya akan mengerjakan tugas Pancasila, yaitu tentang menganalisis sebuah kasus yang lagi viral. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus, yaitu perselingkuhan antara Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi. Sebelumnya saya akan menjelaskan, di sini saya tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi di sini saya berniat untuk sebagai analisis moral dan juga pendidikan kewarganegaraan. Untuk kasus Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi itu bisa melanggar beberapa sila yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama itu melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mencakup tentang moral keagamaan. Yang kedua, dia juga mencakup kesetiaan dalam pernikahan. Yang ketiga, mencakup tentang tanggung jawab spiritual. Yang keempat, mencakup tentang menjunjung tinggi ajaran agama. Karena dalam agama, perselingkuhan itu termasuk perbuatan yang tercela dan juga melanggar norma agama. Itu saya jelaskan dalam poin-poin selanjutnya. Yang pertama itu termasuk mengkhianati sebuah pernikahan yang sakral. Untuk yang kedua, yaitu mengabaikan nilai kesetiaan dan juga kejujuran. Untuk yang ketiga, tidak mencerminkan akhlak dan etika beragama. Perselingkuhan itu termasuk melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Itu dikarenakan pelaku tidak menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk selanjutnya itu juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu menghargai martabat manusia, tidak menyakiti orang lain, terus berperilaku beradab dan juga bermoral. Yang keempat itu empati dan juga keadilan emosional. Ini juga merugikan, itu dikarenakan yang pertama itu pasangan sah dirugikan secara psikologis dan juga emosional. Yang kedua itu perihal anak jikalau ada. Karena apa? Karena anak juga ikut terdampak secara mental dan juga sosialnya. Untuk yang ketiga itu termasuk tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan perasaan dan hak orang lain. Jadi dia itu melanggar sila kedua, itu dikarenakan perselingkuhan adalah tindakan yang tidak beradab. Karena dia itu melukai martabat dan juga perasaan manusia lain secara tidak adil. Untuk yang ketiga, dia melanggar sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yang pertama menjaga kehormatan sosial. Untuk yang kedua menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk yang ketiga itu menghindari konflik yang merusak persatuan. Untuk bentuk pelanggaran yang dilanggar dalam sila ketiga, yang pertama itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan media sosial. Untuk yang kedua itu memicu perpecahan opini. Apalagi sekarang media sosial, ya, netizen itu bisa menimbulkan opini yang tidak kayak hujatan, terus konflik kewarganegaraan, itu juga termasuk melanggar sila ketiga. Terus untuk yang ketiga itu juga merusak keteladanan figur publik dalam menjaga nilai persatuan. Dalam sila ketiga ini, perilaku pribadi yang bisa berdampak luas hingga memecah harmoni solusi, bertentangan dengan semangat persatuan. Untuk selanjutnya, dia itu melanggar nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila yang kelima, yang pertama yaitu keadilan dalam keluarga. Yang kedua, hak dan kewajiban yang seimbang. Untuk yang ketiga yaitu perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Untuk bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam sila kelima ini, yang pertama yaitu pasangan sah diperlakukan secara tidak adil. Untuk yang kedua ada ketimpangan tanggung jawab moral. Yang ketiga ada keadilan dalam rumah tangga diabaikan. Ini termasuk melanggar sila kelima karena keadilan sosial dimulai dari keluarga, sehingga ketidakadilan dalam rumah tangga mencerminkan pelanggaran nilai sila kelima. Kesimpulannya, dalam kasus Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi, ini melanggar sila pertama, kedua, ketiga, dan juga kelima. Sekian dari saya mengenai pendapat dari studi kasus yang meliputi Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.